Bapak seorang jenderal yang kemudian sukses memimpin Indonesia 10 tahun sebagai presiden. Bapak mempunyai bukan hanya pemahaman tapi juga pengalaman yang luar biasa dalam urusan geopolitik, diplomasi, penyelesaian konflik, dan juga intinya dunia militer. Saya ingin tanya Pak, siapa yang menurut Bapak dalam peperangan ini akan keluar sebagai pemenang? Apakah ada? Dan dari kesiapan tempur dan lain kira-kira itu siapa Pak? Iya, Mungkin. iya, Bung Rizky, perang itu memang ya perang ya, art and science, seni dan ilmu. Berperang, bertempur tidak bisa selalu dilihat secara matematika gitu. Banyak faktor yang ada dalam sebuah peperangan. Memang kalau kita bisa mengukur namanya perbandingan kekuatan pertahanan antara Amerika Serikat, Iran dan Israel begitu kan, dan boleh dikatakan kan jadi satu Amerika dengan Israel. Pada tingkat lapangan kalau sudah di medan pertempuran itu ada namanya imbangan daya tempur. Nah, kalau kekuatan pertahanan, kekuatan perang yang dimiliki tiga negara itu, tentu Amerika leading di sini. Manpower-nya, persenjataannya, ekonominya, teknologinya, begitu. Meskipun Iran tidak boleh juga diremehkan, Israel juga begitu. Kalau elemen of national power itu memang Amerika lebih unggul. Iran tidak sekuat Amerika. Nah, tapi imbangan daya tempur, the real battles yang dihadapi dalam pertempuran nanti, masing-masing punya juga keunggulan. Misalkan manuver satuannya, daya tembaknya, daya gempurnya, kemudian kepemimpinannya, taktik yang dijalankan, apakah konvensional atau non-konvensional atau paduan dari situ, itu juga matters. Bisa menentukan siapa yang unggul dalam pertempuran-pertempuran itu. Nah, kemudian setelah perang berlangsung, ada negara yang teknologinya luar biasa. Tetapi ketika medan hutan belantara, pegunungan, sawah kalau di Asia Tenggara perang Vietnam, teknologi itu ada limitasinya. Ya, ada limit to technology. Jadi ini kompleks. Tidak semudah itu kalau ini lebih kuat persenjataannya, teknologinya, ekonominya pasti menang. Belum tentu. Oleh karena itu kita lihat bareng-bareng pemimpin politik dalam peperangan harus mendengarkan pandangan jenderal-jenderalnya, meskipun yang mengambil keputusan pemimpin politik, bukan jenderal, tapi jenderal yang paling mahir, paling mengerti tentang doktrin, tentang strategi, tentang taktik, tentang persenjataan, tentang moral pasukan, dan sebagainya. Itu juga dilihat, ini kan baru 3-4 hari, mungkin seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, kalau masih berkepanjangan ya, akan kelihatan nanti siapa yang lebih tangguh di medan pertempuran. Nah, kemudian kembali ke tujuannya apa? Menang itu kalau tujuan politiknya dan tujuan militernya bisa dicapai, berarti menang. Itu pun dengan catatan jangan terlalu banyak korban jiwanya, jangan terlalu habis-habisan ekonominya terkuras. Jadi negara maju itu kalau perang sekarang ini maunya cepat selesai, short duration, korbannya tidak banyak, low casualties, kemudian menentukan, tidak terlalu lama langsung terjadi kemenangan peperangan, kemenangan pertempuran. Dalam praktik tidak semudah itu, harus dilihat bareng-bareng, dan ada faktor lain barangkali. Kalau Bung Rizky ingat, saya akan melepas tweet kemarin sekian jam sebelum perang itu pecah. Saya sudah mengintip ini, kok saya punya insting, my logika, ini kok perundingan Jenewa belum tentu mulus. Saya punya pengalaman panjang dalam negosiasi, perundingan dan resolusi konflik. Tidak semudah itu. Dan ternyata benar yang saya sampaikan, ini bisa perang loh. Bisa perang, bisa damai. Yang terjadi perang. Seperti itu.
Nah dari itu semua memang salah satu faktor yang menentukan peperangan bukan karena hebatnya tentaranya, bukan cerdasnya jenderal-jenderalnya, bukan hanya keputusan atau pilihan yang tepat dari para pemimpin politik, begitu hukumnya, hubungan antara sipil dan militer, tapi juga dukungan rakyat. Kalau rakyat Amerika mendukung penuh perang yang dilancarkan Amerika di Iran ini, demikian juga rakyat Israel, demikian juga rakyat Iran, maka itu salah satu faktor yang prajurit bisa bertempur dengan baik. Tapi satu lagi seperti yang saya keluarkan dalam tweet saya, pengalaman panjang, tentara itu, prajurit itu juga punya hati, punya jiwa, punya harapan, punya logika. Kalau dia yakin perang itu memang harus dilakukan untuk negaranya, sebagai patriot, sebagai prajurit, dia siap mengorbankan jiwa dan raganya. Tetapi kalau misalkan apa ya harus perang, karena ada namanya war of necessity, harus perang memang, tapi ada war of choice, masih ada pilihan lain. Nah kalau prajurit merasa ini untuk tanah air kami, bangsa kami, ini benar, dia siap mengorbankan jiwa dan raganya. Yang saya katakan kemarin itu, soldiers will not fight and die unless they know what they fight and die for. Itu universal di seluruh dunia. Sehingga itu juga faktor yang jangan diabaikan. Kompleks peperangan itu, oleh karena itu kalau saya pribadi, I love peace. Saya jenderal, mengapa tidak menjadi warlike presiden, warlike leader, gemar perang? Because I know cost of war. Luar biasa dalamnya itu. Ribuan janda, anak yatim yang kehilangan suaminya karena gugur dalam medan pertempuran. Kalau memang harus, ya harus. Tentara disumpah untuk itu. Tetapi pemimpin politik, presiden, perdana menteri, please be careful. Salah keputusan, makam, taman makam pahlawan akan penuh itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, I don't know siapa yang akan menang telak nanti dalam peperangan di Timur Tengah ini. Ya mudah-mudahan jangan lama-lama lah. Segera ada settlement yang indah gitu. Terima kasih banyak Pak, jawabannya ini sangat mencerahkan, dan kita menurut saya bukan hanya kami tapi generasi muda seluruh Indonesia bersyukur masih memiliki figur seperti Bapak yang mempunyai bukan hanya pemahaman tapi juga berpikir dari hati dan memang ditumpahkan sebesar-besarnya untuk perdamaian. Dalam konteks ini Pak, mungkin singkat. Ini war of choice atau war of necessity menurut pandangan Bapak di konflik Iran ini? Kalau Iran, ya akhirnya war of necessity karena sudah diserang duluan. Yang melancarkan serangan ini kan Amerika Serikat dan Israel. Jadi nggak ada pilihan lain bagi bangsa Iran to defend, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan teritorinya. Ya nggak ada choice lain. Nah kemudian kalau Amerika Serikat dan Israel, relevan pertanyaan ini war of necessity harus berperang atau war of choice. Nah saya tidak tahu yang bisa menjawab Presiden Trump sendiri dan Benjamin Netanyahu, apa sudah give up, nggak mungkin ada kesepakatan, perundingan pasti gagal dan ini dan itu, ya sudahlah perang saja. Kalau yang bisa menjawab mereka, tetapi selalu ada ruang bagi pemimpin politik tertinggi, presiden, perdana menteri, before mengambil keputusan harus perang atau dengan cara lain, gitu.